Yo yo yo, konnichiwa, balik lagi di channel Mas Sobu. Dan kali ini saya mau berbagi tips keminasan mengenai gimana caranya bisa kerja di Jepang tanpa modal. Oke, jadi kebanyakan orang kalau misalnya nggak bisa nih berangkat ke Jepang, aduh bingung nih mau berangkat ke Jepang, itu paling banyak permasalahan utamanya itu adalah di biaya. Ya, jadi nggak punya biaya, nggak punya tabungan, nggak punya aset untuk dijual mungkin gitu ya. Nah, kali ini saya dengan berbaik hati ngasih satu tips gimana caranya bisa berangkat ke Jepang tanpa hutang ya, tanpa minasan pinjam sana sini, tanpa minasan buka aplikasi pinjol, daftar aplikasi pinjol dan semacamnya gitu kan, atau mungkin coba main judi sekalian gitu ya. Bukan ya, kita nggak pakai cara-cara kayak gitu karena lebih enak hidup tanpa hutang, tanpa cicilan daripada hidup penuh dengan hutang dan cicilan ya, kurang lebih begitu. Nah, terus gimana? Apakah pakai dana talangan dari sebuah LPK? Jadi nyari tuh LPK yang dari awal masuk sampai berangkat ke Jepang itu semuanya gratis karena nanti digantinya setelah minasan kerja di Jepang ya. Jadi nanti minasan kerja di Jepang capek-capek plus lembur, itu duitnya sebagian besar ditaruh ke LPK karena minasan waktu di LPK-nya itu menempuh pendidikannya gratis, nggak bayar, seperti itu. Tapi enggak ya, di tips kali ini, di video kali ini saya nggak ngajarin caranya yang seperti itu karena ya gimana ya, masa udah kerja capek-capek gitu kan, hadapin musim dingin, hadapin musim panas gitu, terus kadang-kadang juga mesti lembur ya, duitnya malah sebagian besar ke LPK. Enak banget LPK-nya ya, udah begitu daftar kita dipalakin duit pendidikan, ketika nyari kerja kita dipalakin lagi duit buat pengenalan. Dari perusahaan Jepang yang nyari pegawai baru melewati jasa mereka disuruh bayar juga, kan gila banget LPK ya. Ada-ada aja, masa iya udah capek-capek mereka dapat duit lagi. Enak bener kalau kayak begitu di LPK-nya, minasannya yang kesusahan ya. Kalau yang perusahaan Jepang ngasih duit ke LPK-nya mah ya emang mereka ada duit aja ya, udah terserah mereka lah ya. Mereka kan ya buat minasannya ini nih ya, masa iya udah capek-capek kerja di sana dipalakinya banyak banget ya. Belum tentu minasan kan berangkat bener-bener pure gitu kan, maksudnya ya nggak ada utang, nggak ada apapun gitu. Kalau misalnya ada utang kan berarti minasan juga mesti bayar utang-utang minasan selama kerja di Jepang, udah bayar ke LPK, bayar utang lagi. Itu makanya di tips kali ini saya ngajarin gimana caranya bisa berangkat ke Jepang dengan visa Tokutei Gino ya, tanpa uang speser pun ya. Ini sebenarnya cuma ada satu cara sih kalau disederhanakan ya. Cuman ya banyak yang mungkin karena saking sederhananya orang-orang tuh nggak mau ngelakuin atau males ngelakuin atau bingung apa iya ya, pesimis gitu, skeptis, pesimis, dan pokoknya semacam itulah. Jadi kayak nggak mau nyobain, padahal cuma satu aja stepnya. Mau tahu beneran, mau tahu aja apa mau tahu banget ya, terus di kolom komentar dong, saya mau tahu banget nih caranya gitu. Oke, kalau misalnya pengen tahu, gedein volumenya karena saya mau bisikin. Tenang aja, saya nggak bakal teriakin, nggak ada jump scare di sini, nggak ada ya. Gedein volumenya, udah maksimal. Baik, saya bisikin caranya ya. Untuk bisa kerja di Jepang dengan visa Tokutei Gino tanpa biaya, caranya adalah kerja. Kedengeran nggak? Ya, itu caranya ya. Kerja. KERJA, kerja. Ya, udah itu doang. Ya, minasan kerja, nabung, ya, dan tabungannya minasan ya begitu udah waktunya tiba, pakai deh tuh buat berangkat ke Jepang, buat modal berangkat ke Jepang. Jadi dengan begitu minasan tidak perlu ada banyak biaya talangan segala macam, nggak perlu minasan minjem sana sini, apalagi minjem lewat pinjol ya, nggak perlu juga minasan jual aset-aset. Kalau minasan apa? Ya betul, kerja ya. Karena kayak apa salahnya sih kerja di Indonesia? Apa salahnya sih jadi kasir di minimarket gitu? Apa salahnya sih jadi ojek online? Apa salahnya jadi ya pekerja serabutan dan semacam, atau freelance gitu? Apa salahnya? Kan nggak ada yang nyalahin juga toh, selagi kerjaannya halal kan, selagi minasan kerjanya nggak nipu-nipu orang
ya, atau jualan produk-produk ilegal, kan harusnya nggak ada masalah gitu loh. Berarti ya kenapa gitu loh, saya herannya gitu, kenapa nggak bisa cari kerja dulu di Indonesia. Apalagi misalnya di LPK yang saya tahu kan ada tuh yang buka lowongan dari usia 18 sampai 28 tahun gitu kan. Nah, anggaplah minasan nggak mau lanjut kuliah, maunya sampai tamat SMA aja gitu, karena yang mungkin nggak ada biaya atau segala macamnya gitu. Fine. Minasan lulus SMA itu 18 sampai 19 tahun mungkin ya, umur sekitar segitu kan. Nah, minasan kerja, mau itu di minimarket atau di pasar swalayan atau di manapun lah, di mall kayak jadi SPG kayak atau apa gitu kan, kerja aja udah yang normal gitu. Anggaplah minasan kerja selama 5 tahun gitu ya, buat pemanasan. Jadi di Indonesianya kerja 5 tahun, nah nanti begitu sampai ke Jepang disuruh kerja 5 tahun di perusahaan yang sama, ya minasan udah pernah ngerasain gitu, udah terbiasa, jadi nggak kaget, nggak ada yang istilahnya baru setahun pengen resign, pengen pindah, atau malah setahun kerja di Jepang nggak nyampe setahun kerja di Jepang pulang ke Indonesia, enggak ya. Kenapa? Karena minasan di Indonesianya sendiri pun sudah pengalaman kerja 5 tahun. Oke. Nah, tadi kan paling tua lah 19 tahun ya. 19 tambah 5, 24 tahun. Minasan daftar ke LPK yang range umurnya dari 18 sampai 28 tahun bisa daftar nggak? Bisa. Ya, masih ada jeda waktu tuh. Ya, begitu pula kalau misalnya minasan tamatan S1 gitu. Bisa orang tamatan S1 tuh umur antara 21, 22, 23 lah ya. Ambil yang paling padat 23 deh. Tapi kali ini nggak 5 tahun. Kenapa nggak 5 tahun? Karena dari segi gajinya aja beda. Ya, kalau SMA nggak mungkin kan gajinya di atas orang yang tamatan S1, nggak mungkin dong. Dari segi pekerjaan juga variannya bisa lebih banyak yang tamatan S1 dong daripada yang tamatan SMA, ya nggak? Makanya harusnya bisa nabung dengan durasi waktu lebih sedikit daripada yang tamatan SMA. Ya mungkin 2-3 tahun ya. Nah, 23 lah anggap umur minasan ketika lulus gitu kan. Nah, tambahin 3 tahun jadi 26 tahun. Bisa nggak daftar ke LPK tadi yang pakai range 18 sampai 28 tahun? Bisa dong. Masih ada sisa. Ya, gitu. Jadi, ya kalau misalnya aduh nggak ada biaya nih tapi pengen banget kerja di Jepang, kerjaan banyak ya. Aplikasi buat nyari kerja banyak. Jadi aplikasi judi online, aplikasi game-game MOBA atau TikTok dan semacamnya di uninstall dulu. Kalau perlu, ya kalau YouTube mungkin untuk beberapa HP nggak bisa di uninstall ya karena udah dari sananya apa gimana gitu. Tapi ya intinya fokus ke kerja dulu, kerja yang bener, kumpulin duitnya, nabung sampai kekumpul uangnya, dan minasan bisa ya daftar ke LPK manapun gitu. Kalau misalnya minasan lebih milih yang ada dana talang, ya udah silahkan ya. Kalau minasan pengennya yang nggak ada dana talang, ya udah silahkan pilih juga yang nggak ada dana talang sekalian gitu. Intinya ya kalau emang belum punya biayanya, kerja yang halal ya, yang legal, itu aja ya. Kalau memang Tuhan membukakan jalan, udah pasti berhasil. Tapi kalau misalnya dalam prosesnya tahu-tahu minasan ada keluarga yang sakit keras, tiba-tiba ada masalah ekonomi yang sulit banget, entah tiba-tiba mungkin rumahnya yang masih belum lunas KPR-nya disita sama bank, yang semacam itu, ya itu kan berarti salah satu pertanda kalau mending minasan di Indonesia aja kerja gitu, atau cari penghasilannya dari Indonesia gitu ya. Apa boleh buat gitu kan, nggak bisa diapa-apain lagi ya, daripada maksain ternyata nggak bisa juga, mending nggak usah seperti itu. Tapi kalau misalnya emang bisa, ya udah ya. Cuman ya itulah ya, nggak usah terlalu ini. Emang kadang orang tuh kok gue udah istilahnya ibadah, rajin belajar, kerja keras ini itu, kok masih nggak bisa juga ya istilahnya berangkat ke Jepang ya. Emang mungkin bukan jalannya aja gitu, bukan Tuhan nggak sayang kalian, enggak. Justru Tuhan ngasih tahu kalau kamu nggak perlu sampai ke Jepang untuk bisa berhasil, kamu bisa berhasil dari Indonesia aja. Peduli setan dengan berita politik dan ini itunya. Toh buktinya dengan beragam macam kondisi ekonomi selalu ada orang yang dari miskin jadi kaya, dari kaya jadi miskin. Ya, dari presiden pertama, kedua sampai yang terbaru pun ini di pemerintahannya Bapak Prabowo waktu saya bikin video ini, pasti akan ada orang yang awalnya miskin, tiba-tiba
ekonominya membaik jauh. Atau sebaliknya, yang awalnya makmur sekali gitu kan, tiba-tiba harus ya turun kekayaannya seperti itu. Jadi ya intinya dari video ini adalah kalau memang pengen kerja di Jepang dengan visa Tokutei Kino tanpa modal, ya minasan kerja dulu biar dapat modalnya. Udah dapat modalnya, nah silahkan mau pakai jalur mandiri misalnya nggak percaya LPK apapun gitu, terserah, silahkan, nggak masalah. Toh minasan udah kekumpul kan modalnya kan selama ya antara 3-5 tahun itu, atau 2-5 tahun tergantung minasan gimana effortnya, gimana rezekinya gitu kan. Kalau emang nggak ada yang hentikan minasan buat nabung terus, ya kenapa harus khawatir gitu ya, kayak gitu. Jadi yang realistisnya sih begitu ya. Kebanyakan kan kalau saya lihat orang Indonesia tuh pengennya, aduh gue nggak ada modal nih, bisa nggak sekolahnya bayarin dari saya datang sampai saya berangkat ke Jepang gitu kan. Kayak Anda siapa gitu, jaminan Anda nggak bakal kemana-mana, nggak bakalan kabur tuh apa, nggak ada ya, nggak bisa zaman sekarang tuh. Jadi kalau kalian, saya ulangin lagi ya, biar ingat, biar bosen ya, biar nempel di kepala. Kalau kalian ingin kerja di Jepang dengan visa Tokutei Kino tanpa biaya atau modal gitu kan, kalian harus kerja ya. Bila perlu makan waktu setahun ya silakan kerja setahun, bila perlu 2 tahun silakan kerja 2 tahun ya, selagi syaratnya masih bisa dipenuhi. Dan yang namanya visa, apalagi untuk kerja di Jepang, itu biasanya suka ada update. Siapa tahu misalnya, aduh keburu umur kelewat nih gara-gara prosesnya, ya mesti ada biaya buat berobat siapa gitu, biaya ke rumah sakitnya siapa, biaya operasi, atau mungkin ada kebangkrutan apa segala macam ya. Ya mungkin nantinya ada visa lain yang bisa mendukung minasan buat berangkat ke Jepang ya, seperti itu. Jadi jangan gampang menyerah. Ya memang banyak berita-berita negatif, ya udah itu their business gitu. Kita lakukan apa yang kita bisa. Jangan cuman pasrah dengan keadaan. Jangan banyakin ngeluh, banyakin alasan, kerja. Ya, itu aja sih untuk video kali ini ya. Mohon maaf lagi-lagi ditanya mungkin nggak terlalu banyak dibandingin waktu awal-awal, karena ya saya punya urusan sendiri lah ya. Jadi semoga kali ini videonya juga bermanfaat. Kalaupun mungkin nggak bermanfaat atau kurang dibutuhkan oleh minasan, mungkin kalian bisa kasih ke orang-orang yang mungkin membutuhkan video seperti ini ya. Karena ya mungkin orangnya ngutang mulu ke minasan ya, atau ya banyak janji-janji manis yang nggak pernah kesampaian. Mungkin bisa dikirimin video ini biar mungkin ya agak sedikit terbuka gitu. Karena ya sudah cukuplah orang dengan literasi rendah di negara ini ya, di negara Indonesia ya. Jadi mari kita bangun negara yang lebih baik dengan menyebarkan video-video yang baik. Jangan hanya video-video yang seksi ya, video-video yang hahaha. Karena mau selucu apapun ya, tetap aja paling berapa menit sih ketawanya gitu ya. RPM-nya tuh paling LPM-nya tuh paling berapa sih gitu. Tapi kalau minasan belajar, minasan dapat ilmu, sekalinya masuk ke sini sampai mati nggak bakal hilang ya. Jadi sampai ketemu lagi, jane.